Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Doa Lose, kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat. Senang sekali Lose bisa berjumpa kembali dengan kalian semua dalam ibadah anak GKT Sidoarjo pada pagi hari ini. Adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk beribadah dengan Lose kepada Tuhan pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, Lose ajak adik-adik untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allahku besar. Ikuti gerakan Lose ya. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan pada pagi hari ini yang Engkau sediakan buat kami. Kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami dapat mengerti dan kami boleh menghidupinya. Urapi Lose yang pada pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini Lose akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lose mengajak adik-adik sekalian untuk membuka satu ayat firman Tuhan yang Lose ambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukannya, Lose mengajak adik-adik untuk membacakannya bersama-sama dengan Lose. Yeremia 17 ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, pada saat ini dunia juga termasuk Indonesia diperhadapkan atau menghadapi wabah virus corona yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, kita melihat bahwa pemerintahan Indonesia mengambil keputusan untuk mengeluarkan aturan supaya adik-adik tidak belajar di sekolah, tapi belajar di rumah masing-masing. Tidak beribadah di gereja, tapi beribadah di rumah masing-masing. Bahkan kalian harus melakukan segala aktivitas di rumah. Dan tidak boleh sembarangan kemana-mana. Begitu juga dengan orang tua adik-adik semua. Bukankah mereka juga harus bekerja di rumah? Adik-adik, mungkin kalian juga takut dan bertanya-tanya, apakah nanti tahun ajaran baru aku masih bisa nggak ya belajar di sekolah seperti dulu? Aku bisa nggak ya bertemu dengan teman-temanku dan juga guru-guruku di sekolah?
Mungkin kalian merasa takut. Nah adik-adik, bukan hanya kalian yang merasa takut. Orang tua kita, papa, mama, juga tentunya mereka mengalami hal yang sama. Mereka juga susah karena tidak bisa bekerja seperti biasa. Mereka harus bekerja di rumah. Bahkan mereka mungkin juga takut, apakah dengan bekerja di rumah mereka bisa menghasilkan uang? Apakah mereka masih tetap bisa bekerja nantinya setelah virus corona ini berlalu? Nah, itu ketakutan yang dihadapi baik oleh adik-adik semua maupun oleh orang tua. Adik-adik, tentunya kalian masih ingat kisah tentang para murid Tuhan Yesus yang menghadapi badai yang besar, yang diceritakan di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Di sana diceritakan tentang murid Tuhan Yesus yang menghadapi badai yang besar yang menakutkan. Pada awalnya mereka mencoba menyelesaikan masalah badai ini dengan pengetahuan, dengan kehebatan, dengan pengalaman yang mereka miliki. Sebab sebelum mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka adalah para nelayan yang hebat. Tapi segala usaha mereka tidak membuahkan hasil. Segala usaha mereka ternyata tidak bisa menyelesaikan atau menghentikan badai itu. Sehingga mereka menjadi lelah. Mereka putus asa. Puji Tuhan, di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah keputusasaan yang mereka hadapi, mereka ingat bahwa ada guru mereka yang ikut mereka di dalam perahu itu. Guru mereka adalah Tuhan Yesus. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus, menceritakan apa yang mereka alami. Lalu Tuhan Yesus bangun, menghardik badai itu. Dan badai itu menjadi tenang, danau pun kembali tenang, murid-murid kembali tenang. Adik-adik, di dalam perjanjian lama juga diceritakan tentang seorang anak muda yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Anak muda itu adalah Daud. Daud adalah seorang anak muda yang menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia tidak memiliki pengalaman berperang. Ketika dia diperhadapkan dengan musuhnya orang Israel, yaitu orang Filistin, yang badannya besar seperti raksasa, Daud tidak takut. Adik-adik tahu kenapa? Kenapa Daud tidak takut? Karena Daud mengandalkan Tuhan, sehingga dia dapat mengalahkan orang Filistin atau tentara Filistin yang badannya besar, yaitu Goliat. Adik-adik yang Allah kasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan dijaga oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Dan jangan coba mengandalkan kepandaian ataupun kehendak kita sendiri atau kehebatan diri kita sendiri. Adik-adik, apapun yang menjadi ketakutan kita, apapun yang menjadi ketakutan dari orang tua kita, apapun yang menjadi ketakutan dari saudara-saudara kita, apapun yang menjadi ketakutan daripada teman-teman kita, beritahukan kepada Yesus. Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk
Ya Raja segala raja. Adik-adik, ingat ya, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kehebatan kita, tapi andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diingatkan supaya di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan ketakutan ini, kami tidak mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi kami harus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami senantiasa untuk mengandalkan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini merupakan pelayanan Lose yang terakhir di GKT Sidoarjo. Lose minta maaf jika ada kata ataupun pelayanan Lose selama ini yang tidak menjadi berkat untuk adik-adik maupun untuk Lose-Lose semua. Dan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu atau Lose-Lose yang sudah bekerja sama dengan saya melayani di Komisi Anak. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati untuk pelayanan ke depan. Setelah ini saya akan melayani di GKT 1 Malang. Jika adik-adik maupun Lose-Lose kalau pas ke Malang boleh mampir dan kita bisa bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai bertemu. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam,